Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam. Selamat datang pada video laporan studi lapangan oleh kelompok 3 yang berlokasi di PT PLN Persero UPT Padang. Video ini kami rekam untuk mencapai capaian mata kuliah Kesehatan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja. Untuk itu, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu dosen pengampu Fitriani SKM MKKK yang telah membimbing kami dari proses sebelum studi lapangan ini berlangsung hingga selesainya laporan ini. Nah, dalam video presentasi kami kali ini akan membahas beberapa konten dan informasi yang telah kami dapatkan dari studi lapangan. Untuk itu, saya selaku moderator ingin memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri 7 orang, dimulai dari kiri layar, yaitu Aldi Yusra, Muhammad Faras Rinaldi, Regina Widi Utami, Gabriela Evira, saya sendiri, Dara Dinanti, Audia Ananda, dan Fadrisa Rahmaputri. Nah, apa sih yang melatar belakangi kami untuk memilih PT PLN ini sebagai lokasi studi lapangan kami? Nah, di dalam 5 tahun terakhir terdapat banyak angka kecelakaan yang terjadi, terkhususnya di salah satu perusahaan ini yang memiliki risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja karena bergerak di bidang kelistrikan. Nah, untuk itu kami ingin mengetahui bagaimana sih cara perusahaan ini mengendalikan dan menjaga keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Nah, untuk itu, dalam studi lapangan ini kami akan mengulik beberapa informasi-informasi dan dengan tujuan nantinya untuk mengetahui terkait pelaksanaan ketiganya, mengetahui tren kejadian kecelakaan dan penyakit akibat kerja di instansi tersebut, dan mengetahui upaya apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh instansi ini. Nah, yang mana tak lain dan tak bukan kami mengharapkan manfaat agar tuh di lapangan ini bisa menjadi sumber informasi dan mengembangkan ilmu kita dalam mengkaji pelaksanaan K3 di beberapa instansi terkhususnya PT PLN Persero UPT Padang. Untuk itu, sebelum kita lanjut ke em, pembahasan lebih lanjut mengenai apa yang ada di dalam instansi ini, eh, alangkah baiknya kita mengingat kembali, merecall kembali materi-materi mengenai kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan penyakit akibat kerja yang akan disampaikan oleh presentator pertama kita, Aldi Yusra. Pada Aldi, disilahkan. Kita akan membahas ya mengenai kecelakaan kerja dan nantinya kita akan membahas mengenai apa itu kesehatan kerja juga. Yang pertama, kita bahas dulu nih, apa definisi dari kesehatan kerja itu sendiri. Dari kecelakaan kerja. Nah, untuk kecelakaan kerja sendiri, di sini kami mengambil ada tiga pengertian. Yang pertama itu dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03 Tahun 1998 yang menjelaskan bahwa kecelakaan kerja itu sendiri adalah kejadian yang tak terduga dan juga tidak dikehendaki yang dapat menimbulkan korban jiwa ataupun korban harta benda. Nah, sedangkan dari OSAS 18.001 tahun 2007 itu menjelaskan bahwa kecelakaan kerja ini merupakan kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat menimbulkan cedera, kesakitan, dan bahkan itu bisa menyebabkan kematian. Nah, selanjutnya dari Husni tahun 2003 itu menjelaskan bahwa kecelakaan kerja ini itu yang terjadi di tempat kerja, eh, di suatu industri ataupun di suatu perusahaan yang mana itu kejadian yang tidak terduga semula dan juga itu tidak dikehendaki yang mana ini telah menghancurkan proses yang diatur oleh industri tersebut dalam suatu aktivitasnya. Nah, next. Nah, tadi kita udah membahas ya mengenai apa itu definisi kecelakaan kerja. Selanjutnya, next, boleh, Dara? Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas nih mengenai eh, apa aja sih jenis-jenis dari kecelakaan kerja. Nah, untuk jenis-jenis kecelakaan kerja ini itu menurut standar Australia tahun 1885 itu menjelaskan bahwasanya mengenai referensi dari kecelakaan kerja ini. Yang mana itu ada jatuh dari atas ketinggian, jatuh dari ketinggian yang sama, terpajan suara yang lama, terpajan tekanan yang bervariasi,
pergerakan berulang dengan pengangkatan otot yang rendah, otot tegang lainnya, kontak dengan listrik yang menabrak objek dengan bagian tubuh, terpajan oleh getaran mekanik, tertabrak oleh objek yang bergerak, terpajan oleh suara keras, tiba-tiba kontak dengan tubuh, ataupun dengan terpajan faktor biologi lainnya. Selanjutnya itu ada terpajan faktor stres mental, longsor ataupun runtuh, kecelakaan kerja seperti kendaraan, dan juga kecelakaan mengenai mekanisme yang berganda ataupun banyak. Next. Nah, tadi kita udah membahas nih mengenai kecelakaan kerja. Nah, selanjutnya apa sih itu dengan yang disebut dengan kesehatan kerja? Nah, untuk kesehatan kerja ini merupakan bebas suatu kondisi yang mana fisik kita itu terbebas dari yang namanya penyakit, baik fisik, mental, dan juga stabilitas secara emosional. Nah, hal ini itu menyangkut dengan pengambilan keputusan dalam upaya pencegahan penyakit yang memberikan sarana bahwasanya dalam upaya pencegahan untuk para pekerja di suatu industri agar tidak terkontaminasi ataupun terkena bahaya dari yang mereka kerjakan. Ya, dan yang pastinya itu memastikan bahwasanya pekerja itu tidak ada yang terluka, ataupun bahkan tidak ada yang menyebabkan kematian. Nah, apa aja sih untuk tujuan dari kesehatan kerja ini? Itu menurut uh, ILO dan juga WHO tahun 1995 itu mereka menyebutkan ada 5 tujuan dari kesehatan kerja. Yang pertama itu sebagai promosi dan juga pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan juga sosial dari pekerja itu sendiri. Yang kedua, pencegahan pekerja itu dari yang disebabkan dengan kondisi kerja mereka. Lanjut yang ketiga, perlindungan pekerja dari risiko faktor-faktor yang mengganggu kesehatan. Dan yang keempat, itu penempatan dan juga pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik pekerja dan juga psikologisnya. Dan lanjut yang terakhir itu mengenai penyesuaian setiap orang pekerja itu di mana mereka diposisikan di tempat kerja mereka sendiri. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai jenis bahaya dari tempat kerja. Nah, sama-sama yang kita tahu juga ya, untuk bahaya di tempat kerja ini itu ada bahaya fisik, kimia, biologis, ergonomis, dan juga psikologi. Nah, apa aja sih untuk yang fisik ini? Itu seperti radiasi, suhu ekstrim, cuaca, pencahayaan. Dan bahkan untuk yang kimia, itu contohnya itu ada sifat racun toksik yang menyebabkan sesak napas, mudah terbakar. Nah, lanjut untuk yang bahaya biologisnya, itu bahaya yang disebabkan oleh mikroorganisme ya, seperti bakteri, jamur, dan juga virus. Lanjut untuk bahaya ergonomis, itu meliputi menyebabkan gangguan bahaya fisik tubuh yang mengakibatkan ketidaksesuaian dan juga cara kerja dari pekerja itu sendiri. Yang terakhir itu bahaya psikologi yang contohnya itu tekanan pekerjaan, kekerasan di tempat kerja, dan juga jam kerja yang dialami oleh pekerja itu sendiri. Nah, yang terakhir itu kita akan membahas mengenai fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, untuk fasilitas pelayanan kesehatan ini merupakan suatu hal yang penting ya di dalam suatu industri ataupun suatu organisasi di perusahaan tersebut. Yang mana untuk fasilitas pelayanan kesehatan ini itu merupakan hal utama yang harus ada di dalam suatu organisasi ataupun suatu perusahaan. Yang mana untuk fasilitas pelayanan ini itu merupakan sarana, prasarana, dan juga alat dan juga tempat untuk pengendalian aktivitas dari suatu perusahaan ataupun organisasi tersebut. Nah, di sini kita dapat melihat juga ya, banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dari pelayanan kesehatan ini. Di antaranya itu ada peningkatan kompetensi dengan memberikan pelatihan, pengembangan keahlian untuk pekerja, pendidikan, rotasi kerja, magang, promosi, dan juga job environment bagi pekerja itu. Nah, Selanjutnya, sebelum kita membahas tentang manajerial yang ada di dalam instansi ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih profil-profil instansi PT PLN UPT Padang ini. Nah, pada saat kami melakukan studi lapangan, kami dipertemukan oleh 3 orang hebat yang menjadi narasumber kami, yaitu ada Bang Irwin Ardian sebagai tim leader K3, Bapak Suherman sebagai sekretaris P2K3, dan Bapak Hendriko Putra sebagai administrasi K3L. Nah, sedikit mengenai PT PLN ini.
Jadi PT PLN secara keseluruhan di Indonesia itu mulai bergerak semenjak sebelum tahun 1945, namun pada 1945 itu disahkannya lah oleh Soekarno membentuk Jabatan Listrik dan Gas. Nah, berlanjut kepada tahun 1961 dan 1972 dan pada akhirnya pada tahun 1994 status PLN ini berakhir dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan dan sebagai PKUK dalam menyediakan listrik-listrik untuk keperluan masyarakat hingga sampai sekarang ini. Nah, PLN memiliki tata nilai dalam melaksanakan tugasnya yang disingkat menjadi akhlak dengan kepanjangannya amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, untuk sejarah PT PLN UPT Padang ini sendiri, jadi PLN Padang ini adalah unit induk penyaluran dan pusat pengaturan beban Sumatera UPT Padang. Nah, yang disigat menjadi UIP 3BS. Nah, PT PLN UPT ini bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara sistem penyaluran yang mencangkup Sumbakteng. Sumbakteng ini adalah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Bengkulu, dan Riau. Nah, jadi dalam pelaksanaannya, dia diatur dalam SK Direksi PT PLN yang tertera di layar dengan produk utamanya, tak lain dan tak bukan adalah jasa penyaluran dan pengoperasian tenaga listrik. Nah, tujuannya agar untuk menyalurkan tenaga listrik dengan tekanan tinggi ini ke berbagai lingkungan dan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan berbagai kebutuhannya. Nah, teman-teman sering melihat logo PLN ya. Jadi dalam logo tersebut ada maknanya juga yang terdiri dari shape persegi panjang, background warna kuningnya, background gambar petir atau kilatnya dan 3 gelombang yang sama masing-masing memiliki makna gitu yang tertera di layar. Nah, dalam menjalankan tugasnya, instansi ini juga memiliki visi, misi, dan moto, yang mana visinya menjadi perusahaan listrik pilihan pelanggan untuk solusi energi. Nah, misinya tertera dalam 4 misi dan memiliki moto listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, PT PLN UPT Padang ini dipimpin oleh manajer unit pelaksanaan transmisi, yang di bawahnya menaungi manajer-manajer yang memiliki tugas khususnya masing-masing. Ada manajer bagian perencanaan dan evaluasi, atau disingkat RENEV, ada manajer bagian konstruksi dan penyaluran, atau konslur, ada manajer bagian PDKB, atau pekerjaan dalam keadaan bertegangan, dan manajer bagian keuangan dan ADM, serta ada manajer dari ULTG atau Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk. Nah, selain itu juga ada pejabat perencanaan pengadaan, pejabat pelaksana pengadaan, pejabat pelaksana K3 dan keamanan, dan pejabat pelaksana lingkungan. Nah, kegiatan umum dari PT PLN ini, PLN UPT Padang ini adalah seperti yang tertera di layar, dia melaksanakan operasi pemeliharaan instalasi dari gardu-gardu induk yang tersebar di beberapa wilayah dan mengatur jalannya penyaluran itu gitu. Untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di layar atau makalah yang sudah dijelaskan secara detail. Nah, berikut adalah peta wilayah kerja PT PLN Persero UIP 3BS UPT Padang yang tersebar menaungi ULTG yang ada di dalamnya. Ada ULTG Bukit Tinggi, ada ULTG Pariaman, ULTG Payakumbu, ULTG Kelurahan Jauh, dan ULTG Padang sendiri. Nah, ini adalah penjelasan dari ULTG ini. Nah, begitu penjelasan singkat mengenai struktur organisasi dan apa saja yang dilakukan oleh PT PLN UPT Padang ini. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan hasil apa saja yang telah kami dapat dalam kegiatan wawancara dan observasi di lapangan saat itu. Untuk itu, materi pertama akan disampaikan oleh presentator kedua, Gabriela Elvira. Kepada Ella, disilahkan. Terkait hasil dan pembahasan. Setelah kami melakukan survei lapangan, maka didapatkanlah hasil dan pembahasan dari hasil studi lapangan tersebut.
Yang pertama yaitu ada pekerja, jam kerja, dan proses kerja. Di PT PLN sendiri, jumlah pekerjanya itu memiliki total 677 pekerja yang mana dibagi menjadi dua perincian. Ada pegawai holding terdiri dari 217 orang dan TAD tenaga adidaya yaitu ada 460 orang. Di mana tenaga adidaya ini dibagi lagi menjadi beberapa unit yaitu ada petugas ground patrol, cleaning service, administrasi, satpam dan driver. Untuk jam kerjanya sendiri, jam kerja di PT PLN ini sendiri sudah sesuai dengan UU Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana pekerja itu bekerja sebanyak 8 jam per hari. Dimulai dari jam 7.30 masuknya hingga jam 15.30 sore. Dan juga diberlakukan istirahat selama 1 jam, yaitu jam 12.00 sampai jam 1 siang. Next slide. Next. Selanjutnya itu ada shift kerja. Di PT PLN ini sendiri, bagi pegawai kantor normal itu tidak terdapat shift kerja, tetapi bagi pegawai lapangan, seperti petugas operator tetap itu diberlakukan 8 jam kerja dengan total shift kerjanya itu terdiri dari 3. Yang pertama ada shift pertama itu jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Selanjutnya shift kedua jam 4 sore sampai jam 12 malam dan shift ketiga itu jam 12 malam sampai jam 8 pagi kembali. Nah, untuk proses kerjanya itu secara garis besarnya itu terdiri dari 3 proses, di mana dimulai dari proses pembuatan energi listrik yang dilakukan oleh divisi pembangkit. Selanjutnya, energi listrik yang sudah terbentuk tadi disebarkanlah ke transmisi-transmisi induk yang ada di sekitar masyarakat. Lalu dari transmisi-transmisi tadi dialirkanlah ke rumah-rumah warga dengan kapasitasnya itu 20 kV. Selanjutnya ada jam lembur. Terkait itu perusahaan mengeluarkan peraturan sendiri tentang jam lembur kerja, di mana pekerja-pekerja yang lembur itu harus memiliki asupan energi yaitu kurang lebih dari 8.000 kalori. Untuk menunjang hal tersebut, maka perusahaan memberilah extra fooding kepada pekerjanya yang lembur yang berisikan jelly, susu, dan telur. Divisi yang biasanya melakukan lembur itu seperti operator, tim HAR atau pemeliharaan, dan PDKB yaitu pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Selanjutnya itu terkait komitmen dan kebijakan terkait K3. Di PT PLN ini sendiri itu menerapkan 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Dimana kalau 5R ini diterapkan dengan baik, maka akan menciptakanlah mutu yang sempurna dan juga operasi yang bebas dari kecelakaan kerja di PT PLN ini sendiri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Baik, disilakan kepada Regina Widi Utami sebagai presentator kedua untuk menjelaskan hasil dari studi lapangan. Baik, terima kasih. Next. Baik, selanjutnya mengenai bahaya dan kecelakaan kerja. Nah, menurut hasil survei tur lapangan kami kemarin ke PT PLN Persero Padang, itu ada prioritas atau 3 bahaya utama yang kami temukan dan memang dapat terjadi di lingkungan kerja. Yang pertama yaitu ada bahaya kimia. Nah, mengapa bahaya kimia ini termasuk bahaya prioritas? Karena memang dari penggunaan bahan kimia yang digunakan di lapangan, seperti para pekerja transmisi di PT PLN tersebut memang menggunakan bahan kimia seperti air elektrolit baterai atau bisa dikenal juga seperti air aki lah gitu. Nah, air elektrolit baterai ini digunakan ketika bekerja itu sebagai medium untuk memungkinkan aliran listrik di dalam baterai, khususnya baterai timbal asam yang memang digunakan gitu. Nah, beberapa lokasi dapat menggunakan baterai timbal asam, namun di beberapa lokasi transmisi juga dapat menggunakan yang bersifat basah, yaitu aqueduct atau air murni. Nah, apa bahayanya ya kalau misalnya pekerja ini terkena dari bahan air elektrolit baterai seperti air aki tadi, resikonya akan menyebabkan kulit si pekerja itu akan merasa awalnya itu kayak panas, gatal, lalu akan menyebabkan rasa perih gitu di kulit pekerja. Jika
terjadi kebocoran pada peralatan pekerja di lapangan gitu, khusus di transmisi atau di divisi pembangkit lah misalnya. Nah, apabila hal ini terjadi juga akan ada tindakan langsung yang akan dilakukan oleh PLN yang akan selalu diawasi gitu, baik dari lapangan. Nah, yang kedua ada bahaya fisik. Nah, untuk bahaya atau sumber bahayanya sendiri yaitu seperti yang kita ketahui ada tegangan atau tegangan listrik yang tinggi ya, terutama di bagian transmisi di lapangan. Di mana di bagian lapangan pekerja juga akan berada di lingkungan yang memang beraktivitas di tempat tegangan listrik yang cukup tinggi gitu. Maka akan berisiko nantinya pekerja tersebut akan dapat tersengat listrik di saat bekerja gitu. Nah, tidak sedikit kasus juga yang berkaitan dengan PLN di mana pekerja bahkan masyarakat ini dapat tersengat listrik. Nah, contohnya kegiatan atau perilaku yang dapat mengakibatkan tersengat listrik ini seperti kalau di masyarakatnya itu bahayanya itu penggunaan stop kontak yang berlebihan dan bahkan kebiasaan masyarakat yang menjemur baju di area kabel listrik PLN gitu. Nah, ini juga berisiko baik untuk masyarakat maupun dari petugas PLN yang akan memperbaikinya nanti gitu. Dan untuk lingkungan yang berdebu juga dapat memicu terjadinya korsleting listrik. Nah, maka area-area tempat para pekerja PLN ini bekerja cenderung menghasilkan risiko dan bahaya fisik gitu. Nah, maka dari itu PLN ini juga membutuhkan peran masyarakat untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Yang selanjutnya untuk bahaya ergonomi. Nah, di sini kalau dari bahaya ergonomi PLN itu adalah seperti kesalahan dalam pemanjatan tower. Resikonya itu pekerja ini dapat terpeleset atau diakibatkan oleh human error atau kelalaian, di mana mengakibatkan pekerja ini terpeleset atau jatuh, sehingga risikonya bisa menjadi patah tulang atau misalnya kayak keseleo atau bahkan memang menjadi hal-hal fatal jika memang tidak dalam kondisi yang fokus saat bekerja gitu. Nah, desain tempat kerja yang tidak ergonomis seperti eh, postur tubuh saat memanjat mungkin yang tidak sesuai lah dengan cara atau standar dalam melakukan pekerjaan gitu. Dan untuk di UPT sendiri di bagian kantor itu untuk bahaya ergonomi mungkin tidak ditemui ya karena memang di kantor UPT PLN sendiri itu memang untuk meja dan kursi sudah disesuaikan dengan postur pekerja sehingga sampai saat ini belum ada bahaya resiko ergonomi di bagian lapangan di bagian perkantoran atau di bagian eh, tidak di bagian lapangannya gitu. Nah, next. Untuk data dan riwayat kecelakaan kerja di mana dalam satu dekade terakhir sejak tahun 2014 memang tidak terjadi kecelakaan kerja yang melibatkan manusia atau pekerja gitu. Nah, jika terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja pada pekerja, maka akan direkam dan dicatat dalam data statistik, di mana untuk PT PLN Persero UPT Padang ini memang nihil dalam beberapa tahun silam ya. Jadi memang ada data statistik ketiga atau papan yang terpajang di depan bangunan kantor agar pekerja tersebut sadar dan termotivasi untuk menghindari kecelakaan dan jumlah jam kerja yang hilang akibat dari sakit atau kecelakaan kerja. Jadi memang untuk data ini memang rutin update setiap 1 tahun sekali, di mana menjadi kriteria dalam implementasi manajemen ketiga instansi PT PLN. Next, next moderator. Nah, untuk bagaimana sih skema dan prosedur pelaporan kecelakaan kerja di PT PLN UPT Padang ini? Nah, kalau misalnya saat terjadi kecelakaan, baik pada jam kerja maupun pada visitor saat berkunjung di area lapangan, nah PT PLN UPT Padang ini akan membuat laporan atau memang menyediakan laporan atau formulir serta adanya investigasi langsung dan kronologis dan tindak lanjut yang disampaikan secara menyeluruh dan detail. Jadi jika ada kecelakaan itu wajib diisi dulu formulir yang sudah disediakan oleh tim leader ketiga gitu. Supaya hal tersebut tidak terjadi. Nah, mungkin ada beberapa langkah pencegahan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Nah, jika misalnya ada visitor gitu yang datang ke lapangan atau transmisi yang bertegangan tinggi, maka pihak manajemen memperlakukan sistem zonasi, di mana saat ada tamu nanti atau visitor yang berkunjung, di sini akan dilakukan sistem zonasi, di mana
area yang memang aman dilewati oleh visitor. Nah, penerapan dari sisi keamanan ini memang untuk dilakukan untuk mengamankan visitor maupun aset perusahaan dari bahaya. Nah, jika ada tamu pun nanti satpam yang ada di lapangan harus mengetahui dan mengarahkannya kemana agar tetap safety. Pertama itu selanjutnya adalah instrumen identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Nah, di mana untuk proses identifikasi bahaya dan pengendalian risiko ini bertujuan untuk mengetahui, mengenal, dan memperkirakan adanya bahaya pada suatu sistem pada sebuah pekerjaan. Di mana di situ tuh dilakukan penilaian risiko untuk menentukan perbandingan dan prioritas pengendalian bahaya yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Nah, pada PT PLN Persero UPT Padang, proses identifikasi bahaya dan penilaian risiko ini memang disusun berdasarkan instrumen yang sudah ada disediakan. Nah, di sini juga bisa dilihat ya untuk audiens itu tuh memang terdokumentasi juga. Di sini mereka menggunakan instrumen JSA atau Job Safety Analysis dan IBPR atau identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Nah, kedua metode ini JSA dan IBPR ini dilakukan untuk pemantauan bahaya secara menyeluruh, yaitu sebelum adanya dan masih direncanakannya pekerjaan tersebut gitu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, disilakan kepada Faras Rinaldi selaku presentator ketiga menjelaskan mengenai P2K3 dan APD. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita bakal masuk ke submateri selanjutnya, yaitu adalah Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja atau P2K3. Nah, jadi pada dasarnya P2K3 ini adalah suatu bahan pembantu di lingkungan kerja yang bertindak sebagai forum kerjasama antara pengusaha dan para pekerja. Gitu. Jadi tujuannya ada dari P2K3 ini sendiri itu untuk memfasilitasi kerjasama yang meaningful, yang sering pengertian, dan juga memunculkan partisipasi aktif dalam menerapkan praktek keselamatan dan kesehatan kerja gitu. Nah, kalau struktur anggota yang ada di P2K3 ini itu di PT PLN Persero ini adalah pekerja yang memiliki sertifikat atau kayak ahli K3 umum. Nah, keanggotaan itu berupa ada ketua yang dijabat langsung oleh pimpinan perusahaan, terus nanti di bawahnya ada sekretaris yang dijabat oleh pemegang sertifikat K3U, Dinas Ketenagakerjaan oleh Bapak Suherman, yang bisa teman-teman lihat di foto pertama tadi, juga dinaungi lagi oleh beberapa keanggotaan gitu. Dan biasanya untuk pelaporan P2K3 ini itu dilakukan selama 3 bulan kepada Dinas Ketenagakerjaan. Nah, selanjutnya kita bakal bahas terkait si alat pelindung diri atau APD dalam sistem tanggap darurat gitu. Jadi kalau misalnya keberadaan APD di UPT Persero Padang itu cukup lengkap disediakan dan diakomodir juga oleh pihak manajemen. Nah, pemakaian APD itu juga udah disesuaikan dan dikelompokkan berdasarkan pekerjaannya masing-masing seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar gitu ya. Kalau misalnya helm disusun dengan yang helm dan serta APD yang lain gitu. Nah, contohnya itu kayak tim pekerja yang bekerja dalam keadaan pertegangan tinggi gitu. Yang biasa itu para pekerja yang sering melakukan pemeliharaan power transmisi. Nah, biasanya APD yang dipakai itu seperti kayak safety boots, ada full body harness, ada helm, ada kacamata silau, baju safety, dan lain sebagainya. Next. Nah, selanjutnya, submateri selanjutnya itu adalah kita masuk ke monitoring, inspeksi alat pelindung diri, serta sistem tanggap darurat. Nah, jadi untuk menjamin keselamatan para pekerjanya, kegiatan monitoring dilakukan oleh UPT Persero Padang ini sendiri, yang pertama itu sudah melakukan nih pemeriksaan uji berkala alarm sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012. Terus juga yang kedua telah melakukan proses pembelahan APAR, jadi kayak dicek secara berkala apakah APAR udah kadaluarsa atau belum, atau mungkin apakah masih layak atau tidak. Gitu. Itu juga dilakukan proses pemeliharaan. Yang ketiga itu ada monitor hydran pada beberapa titik itu terkait kerusakan untuk dilakukannya tindak lanjut. Juga nanti ada gambarnya oleh presentator selanjutnya bakal dijelaskan lebih rinci, dan juga monitoring APD untuk mengantisipasi kekurangan di lapangan. Nah, jadi kayak pada dasarnya si PT PLN Persero PT Padang ini tuh telah melakukan monitoring APD tiap bulan sesuai jadwal gitu. Dan untuk menjamin kualitas dan kelayakan APD-nya itu, biasanya PT PLN UPT Persero Padang ini itu juga melakukan inspeksi rutin yang dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu adalah inspeksi oleh manajemen dan juga inspeksi oleh safety advisor. Gitu. Nah, kalau misalnya terkait justifikasi layak atau tidak layaknya suatu APD itu, biasanya perusahaan itu bakal memonitor kelayakan APD tersebut itu biasanya tiap bulan
untuk dilakukanlah pembaharuan alat ataupun tidak gitu. Sedangkan kalau untuk monitoring APD petugas saat bekerja itu biasanya dilakukan oleh patroli lapangan dari pihak manajemen ataupun dari pihak ketiga. Nah, kalau biasanya untuk memvalidasi kayak pemeriksaan APD gitu ya, misalnya kayak oh ternyata kita butuh nih APD pembaruan APD gitu. Biasanya itu instansi bakal mengajukan rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP untuk melengkapi data-data APD dan kekurangan agar para pekerja di lapangan itu bisa bekerja dengan aman dan safety. Next. Nah, selanjutnya kita bakal masuk nih ke materi regulasi dan sanksi pelanggaran penggunaan APD gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 3 macam jenis regulasi. Nah, mungkin bakal saya jelaskan secara rinci satu persatu. Nah, pertama kita bakal masuk dulu ke dalam working permit gitu, seperti yang teman-teman bisa lihat gambarnya di samping gitu ya. Jadi working permit itu adalah kayak suatu izin resmi yang diberikan oleh perusahaan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu gitu. Biasanya terutama itu pekerjaan-pekerjaan yang berisiko tinggi atau yang memerlukan tindakan pencegahan keselamatan khusus. Jadi tujuannya ada working permit itu untuk menjamin semua tindakan pencegahan keselamatan itu telah dipertimbangkan, udah diuji, udah diuji validitas, dan juga sudah diterapkan sebelum pekerjaannya itu dimulai. Nah, jadi kalau misalnya dalam working permit ini itu juga terdapat nih langkah-langkah kerja yang beruntun, yang lengkap, kayak apa aja sih yang harus dikerjakan oleh para pekerja gitu. Nah, di dalamnya si working permit itu adalah yang namanya itu SOP gitu. Jadi kalau si SOP ini kayak dokumen tertulis yang menjelaskan langkah-langkah dan instruksi terperinci tentang bagaimana sih kita harus mengerjakan suatu tugas atau proses dengan cara yang sesuai standar gitu. Tujuannya itu untuk memastikan konsistensi dan efisiensi dari pekerjaan yang kita lakukan. Jadi tahap yang pertama itu ada working permit dulu. Di dalam working permit itu terdapat langkah-langkah kerja yang runtun, kayak apa aja yang harus dilakukan. Dan di dalamnya itu adalah SOP gitu. Nah, contohnya itu misalnya nih, studi kasusnya itu adalah misalnya dalam hal pembersihan tower gitu. Kayak pekerja yang manjat tower gitu. Biasanya itu sebelum mereka bekerja, mereka bakal dapat working permit yang di dalamnya itu ada SOP, terus juga ada langkah-langkah yang harus dikerjakan, terus juga APD apa aja yang harus dipakai. Nah, itu masuk ke dalam si SOP-nya gitu. Dan kalau misalnya dalam suatu kasus si pekerja ini tidak menggunakan APD ataupun alat pelindung diri, maka dia akanlah dikeluarkan yang itu SWA ataupun Stop Working Authority. Nah, SWA ini adalah hak perusahaan untuk melakukan pemberhentian pekerjaan bagi para pekerja hingga mereka itu dapat memenuhi ataupun penggunaan APD yang lengkap gitu. Biasanya SWA ini itu tujuannya itu untuk meningkatkan budaya keselamatan kerja dan mendorong partisipasi aktif dari para pekerjanya untuk mengidentifikasi ataupun ikut turut andil dalam pencegahan resiko. Nah, kalau implementasi dari SWA ini contohnya itu kayak bisalah kita berikan sosialisasi, kita berikan pelatihan, kita berikan penyediaan mekanisme pelaporan nih, misalnya si pekerja ini melihat rekan kerjanya itu tidak menggunakan APD di lapangan gitu. Nanti juga ada penjelasan penyediaan mekanisme pelaporannya yang jelas gitu, biar para pekerja itu merasa aman selama bekerja di lingkungan kerja gitu. Nah, terus di sini teman-teman bisa juga lihat ini adalah CSMS atau Contract Safety Management System. Ini merupakan terpisah di mana CSMS ini adalah suatu aspek yang digunakan apabila terdapat vendor ataupun pihak ketiga dalam bekerja, maka kita bakal melakukan monitoring dan audit melalui suatu aplikasi ataupun dari si adanya CSMS itu sebagai bukti kita bekerja sama gitu. Jadi si CSMS ini itu dirancang untuk memastikan pelaksanaan ketiganya itu dalam tiap kontrak kerja itu melibatkan pihak ketiga, dan dalam penggunaan si CSMS itu bertujuan untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja dan kita tuh memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketiga yang berlaku. Biasanya kalau CSMS ini tuh kayak mencakup berbagai aspek, kayak kita dari seleksi awal kontraktor untuk bekerja bersama kita itu bisa kita juga lakukan pengecekan dulu kayak riwayat kecelakaan kerjanya, terus juga penyediaan pelatihan ketiga, terus pengawasan dan evaluasi rutin terhadap penerapan ketiga dan selama proyek itu bakal berlangsung. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Baiklah, selanjutnya mengenai medical check-up untuk pegawai. Nah, tujuan medical check-up di PLN ini adalah bertujuan untuk menjaga tingkat kesehatan tenaga kerja setelah mereka mulai bekerja, di mana MCU ini memiliki aplikasi tersendirinya yang bisa diakses oleh para pegawai dan data kesehatan mengenai riwayat penyakit kerja ini akan dipegang oleh divisi Human Capital atau HC yang terdata dalam aplikasi. Berdasarkan hasil MCU, diperoleh bahwa ditemukan bahwa ada penyakit yaitu kolesterol yang mendominasi penyakit pada pekerja, yang mana bisa dikatakan bahwa kolesterol ini bukan merupakan penyakit akibat kerja, melainkan
penyakit akibat gaya hidup. Terus untuk medical check-up ini dilakukan pada periode triwulan keempat, yaitu Oktober, November, dan Desember. Untuk vendor atau mitra PLN akan menunjuk beberapa provider pelaksana MCU seperti ada Kimia Farma, Laboratorium Klinik Prodia, dan Paramita Lab yang memiliki sertifikat untuk melaksanakan MCU. Next. Selanjutnya mengenai klinik perusahaan. Sebelum tahun 2024, kantor PT PLN Persero PT Padang ini memiliki klinik perusahaan. Namun di awal tahun 2024 ini mereka mengalihkan untuk pemeriksaan itu ke rumah sakit. Jadi bagi para pegawai yang memiliki gejala penyakit akan dirujuk ke rumah sakit yang terdekat. Hal ini didukung karena kemudahan akses ke rumah sakit dalam kota dan tambah alat klinik yang belum lengkap. Untuk rumah sakit rujukan itu bisa dirujuk di seluruh rumah sakit di Padang, kecuali Rumah Sakit Universitas Andalas. Namun para pekerja masih tetap bisa mengecek kesehatannya di Rumah Sakit Universitas Andalas yang akan nantinya akan dibayarkan oleh PT PLN. Next. Selanjutnya untuk jaminan kesehatan para pekerja di PT PLN Persero PT Padang ini mereka memiliki 2 jaminan, yaitu BPJS Ketenagakerjaan yang bersifat wajib, dan yang kedua adalah Kartu PLN Sehat. Nah, Kartu PLN Sehat ini juga memiliki aplikasi tersendiri, jadi para pekerjanya bisa mengecek dan bisa melakukan pengecekan di rumah sakit, yang mana Kartu PLN Sehat ini bisa menampung tanggungan keluarga, yaitu 3 anak dan 1 istri. Next, selanjutnya adalah upaya pencegahan penyakit akibat kerja yang dilakukan oleh PT PLN Persero PT Padang. Yang pertama adalah pengukuran lingkungan kerja. Nah, pengukuran lingkungan kerja ini bisa seperti pencahayaan, ada debu, fisik, kimia, dan lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan para pekerja. Yang kedua adalah pengukuran ergonomi, yang mana pengukuran ergonomi ini mereka mendatangi Supovindo, yaitu lembaga pengujian inspeksi dan sertifikasi yang selaku vendor yang telah bersertifikat dan dilakukan 1 kali setahun. Dan yang terakhir adalah mereka melakukan modifikasi fasilitas terhadap pegawai rentan. Contohnya itu bagi pegawai yang hamil, mereka menyediakan kursi khusus seperti penyesuaian tempat duduk yang tidak beroda untuk mengurangi risiko ibu hamil tergelincir atau terdorong dari tempat duduk. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh presentator berikutnya. Baik, selanjutnya itu ada program khusus untuk menjaga kesehatan karyawan. Nah, di PT PLN ini tentunya memiliki program khusus, terutama untuk mencegah terjadinya penyakit yang bekerja. Yang pertama itu ada program Wellbeing PLN, yang mana program ini dilaksanakan sekali dalam seminggu, yaitu pada hari Jumat, atau yang dinamakan dengan Jumat Sehat. Nah, bentuk kegiatan ini bisa seperti jalan santai, atau fun walk, senam, dan olahraga rutin seperti voli, tenis meja, basket, badminton, dan olahraga lainnya. Nah, selain mengadakan olahraga tadi, PT PLN juga memberikan reward kepada pegawai yang rajin berolahraga, seperti mengadakan door prize dan pengadaan perlomba lainnya, sehingga para pegawai atau pekerja itu semangat untuk olahraga. Next. Nah, selanjutnya itu di PT PLN ini terdapat fasilitas hiburan, yang mana fasilitasnya seperti ruangan band, karaoke, gym, dan banyak permainan lain, refreshing lainnya. Nah, hal ini juga bertujuan agar pegawai dari PLN ini tidak hanya sehat secara fisik, namun juga sehat secara psikis. Dan keberadaan fasilitas ini diharapkan bisa mengatasi stres kerja dan tekanan kerja pada pegawai di PT PLN ini setiap harinya. Lalu ada aplikasi. Nah, aplikasi ini suatu sistem yang bisa membaca jarak jalan, lari, dan sepeda. Nah, dalam hal ini, aplikasi ini juga mendorong karyawan untuk memperbanyak aktivitas fisik dan mengurangi emisi karbon akibat penggunaan kendaraan. Next. Nah, selain tadi ada pelatihan untuk mencegah penyakit akibat kerja, selanjutnya itu ada pelatihan kesehatan dan kesehatan kerja. Nah, yang pertama itu ada sosialisasi kesehatan, yang mana sosialisasi ini dilaksanakan sekali sebulan dan berisi tentang sharing-hearing mengenai kesehatan yang diadakan oleh bidang HTD atau Human Talent Development dan bidang HC atau Human Capital. Nah, maksudnya itu ada sosialisasi ketiga internal, yang mana yang pertama itu ada safety talk yang dilakukan per bulan, lalu ada safety meeting. Nah, safety meeting ini merupakan program yang baru oleh PLN ini,
yang mana nantinya pada setiap jam istirahat itu area kerja dan semua area di area kerja itu akan ditutup dengan diberi polis line dan tidak boleh dimasuki oleh setiap siapapun orangnya, baik itu pekerja maupun visitor. Nah, hal ini dilakukan oleh PT PLN karena PT PLN ini menganggap bahwa pada jam istirahat itu merupakan jam-jam yang rawan karena kurangnya pengawasan tadi. Nah, jika kurangnya pengawasan itu takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya kecelakaan kerja. Nah, oleh karena itu PT PLN ini mengadakan safety meeting agar menghindari hal tersebut. Nah, selanjutnya nanti apabila jam istirahat telah selesai akan dilakukan lagi briefing ulang mengenai SOP ketiga. Dan yang terakhir itu ada sosialisasi ketiga yang dilakukan setiap 3 bulan. Next. Baik, tadi kita sudah membahas tentang sosialisasi internal. Nah, PTP ini juga mengadakan sosialisasi eksternal bersama Dinas Ketenagakerjaan yang mana dilakukan pada tiap tahunnya yaitu pada bulan ketiga nasional. Yang ketiga nasional ini berada pada bulan Januari sampai bulan Februari. Nah, tentunya pembicara dari sosialisasi ini dari Disnaker dan sosialisasi ini diharapkan kepada pekerja agar mendapat informasi terbaru mengenai apa saja isu-isu nasional terkait ketiga pada bulan tersebut dan bulan-bulan selanjutnya. Next. Nah, selanjutnya itu ada simulasi darurat gempa. Nah, simulasi ini terkait bagaimana nantinya pekerja itu bisa menyelamatkan diri dan menerapkan sikap waspada terhadap gempa. Dan kita ketahui itu Padang kan termasuk daerah yang rawan gempa. Nah, tujuan dari simulasi ini juga dilakukan agar perusahaan bisa merefreshment tentang bagaimana keterampilan menyelamatkan diri serta bagaimana cara menghadapi dari gempa tersebut. Dan ini dilakukan sekali setahun. Next. Nah, lalu ada pelatihan kebakaran. Nah, pelatihan kebakaran ini juga dilakukan sekali setahun dan ini juga PT PLN mengadakan kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran atau Dinas Damkar yang tujuannya nanti agar instalasi PLN ini bisa selalu mengupdate dan mengetahui bagaimana informasi cara dan penggunaan alat-alat pemadaman api. Next. Nah, lalu ada pelatihan hidran. Nah, pelatihan hidran ini juga dilakukan bersama dengan Dinas Pemadam Kebakaran tadi. Dan pelatihan ini dilakukan setiap 3 bulan yang dilakukan pada tempat-tempat yang terdapat instalasi di PT PLN. Tempat instalasi hidran. Next. Nah, lalu ada pelatihan huru-hara. Nah, pelatihan huru-hara ini merupakan pelatihan yang cukup menarik karena pelatihan ini dilaksanakan bersama dengan Korps Brigade Korps Brigade Mobile atau BRIMOB, nah yang dipandu oleh personel jihandak atau penjinak bom yang nantinya itu akan dilatih bagaimana cara menghadapi dan menjinakkan bom. Lalu ada pelatihan penanganan limbah B3. Nah, pada penanganan limbah B3 ini cukup membantu industrial PT PLN ini untuk memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku, baik itu dari sisi pengolahannya maupun hingga kompetensi SDM yang menjalankan dari pelatihan penanganan limbah B3 ini. Next. Nah, yang terakhir itu ada pelatihan pertama pada kecelakaan atau first aid. Nah, pelatihan ini juga dilakukan sekali setahun pada bulan ketiga nasional, yaitu antara bulan Januari sampai Februari, yang dilaksanakan bersama PMI atau Parlemen Indonesia Sumatera Barat. Yang pelatihan ini juga bertujuan untuk melatih bagaimana cara melakukan first aid atau pertolongan pertama pada pekerja yang bekerja di lapangan. Next. Nah, mungkin sekian. Nah, program-program dan pelatihan tadi itu ditujukan oleh PT PLN agar bisa mengupayakan menciptakan gaya hidup dan mengubah perilaku daripada pekerja menjadi sehat secara utuh. Mungkin sekian akan dikembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak. Sekian penjelasan dan hasil wawancara serta observasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator izin menyimpulkan dan memberikan saran dari hasil studi lapangan kami tersebut. Nah, di dalam PT PLN Persero UPT Padang ini terdapat banyak sekali pekerja dengan total 677 pekerja.
dan pelaksanaannya itu mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, baik itu jam kerja, baik itu shift kerja, dan ketentuan lainnya. Perusahaan ini juga menerapkan 5R untuk mengatur tentang K3 dan kesehatan kerjanya agar bekerja sesuai dengan ketentuan dan aman gitu. Ada banyak bahaya utama yang ada di PT PLN ini, dan perlu kita garis bawahi, PT PLN ini juga termasuk instansi yang bagus pelaksanaan K3-nya karena sejak tahun 2014 tidak pernah terjadi kecelakaan yang melibatkan manusia, melibatkan cedera manusia atau kecelakaan manusia. Kalau ada pun itu adalah kesalahan mungkin pada mesin atau fasilitasnya gitu. Nah, dalam PT PLN UPT Padang ini juga ada skema pelaporan jika terjadi kecelakaan dan mengikuti instrumen JSA dan IBPPR untuk selalu K3-nya sesuai dengan step yang aman gitu. Terdapat juga anggota P2K3 dan alat pelindung diri yang lengkap dan siap digunakan jika dibutuhkan gitu. Banyak regulasi untuk mengatur K3 itu seperti working permit, stop working permit, contract safety management system. Ada juga medical check-up-nya, dan ada juga program-program yang dicanangkan untuk mendukung kesehatan dan keselamatan kerja dari si pekerja itu sendiri. Nah, juga terdapat asuransi untuk pekerjanya seperti BPJS Ketenagakerjaan dan kartu PLN Sehat yang dikeluarkan langsung dari PLN itu untuk pekerja-pekerjanya. Nah, ada banyak pengendalian-pengendalian yang dilakukan, ergonomi, modifikasi lingkungan kerja dan lain-lainnya gitu. Dan pelatihan-pelatihan juga dilakukan untuk mendukung keterampilan si pegawai itu seperti sosialisasi kedinasan bersama kedinasan seperti kebakaran, PMI dan lain-lain, dan ada sosialisasi K3 internalnya, dan ada penanganan khusus untuk limbahnya yang secara rutin per tahun diberikan agar pegawainya itu tuh aware dan terlatih gitu. Jadi perlu diapresiasi bahwa PLN UPT Padang ini memiliki tingkat monitoring dan manajerial tentang K3 dan kesehatan kerjanya sangat baik ya. Dan diharapkan instansi ini dapat mempertahankan kinerja optimalnya dan memastikan tidak ada PHK yang terjadi di dalam lingkungan pegawai dan pekerja yang ada di dalamnya. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terlebih dan terkurangnya mohon maaf. Kami berharap hasil dari studi lapangan kami ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua dan instansi-instansi lainnya. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.